Bab 1 Manusia sebagai Citra Allah. Tema ini menjawab beberapa pertanyaan berikut. Apakah kalian sering merasa dirimu berbeda dengan yang lain? Mengapa manusia berbeda satu dengan yang lain? Betulkah perbedaan itu dikehendaki Allah Sang Pencipta? Sikap seperti apa yang seharusnya dikembangkan dalam menerima perbedaan dengan yang lain? Tema manusia sebagai citra Allah akan dibagi menjadi dua bagian, yakni 1. Aku citra Allah yang unik. 2. Aku bangga sebagai perempuan dan laki-laki. Bagian 1. Aku citra Allah yang unik. Perlu kita sadari bahwa ternyata kita memiliki ciri fisik, sifat, atau kebiasaan yang berbeda dengan teman-teman kita, bahkan saudara kandung kita. Itulah sebabnya kita disebut sebagai ciptaan yang unik, khas, tiada duanya. Perbedaan ini disebabkan oleh berbagai faktor. Anak yang berambut keriting, pasti salah satu atau kedua orang tuanya ada yang keriting. A. Faktor genetika atau faktor keturunan. B. Faktor lingkungan tempat tinggal. Anak yang hidup di pegunungan biasanya lebih pandai memanjat dan berburu dibandingkan dengan anak yang tinggal di pantai. Anak yang orang tuanya pemain basket dan yang sejak kecil sering diajak berlatih basket, tentu dia akan senang bermain basket, bahkan lebih terampil bermain basket dibandingkan yang lainnya. C. Faktor kebiasaan. Seharusnya tindakan manusia memancarkan siapa Allah, misalnya Allah itu murah hati, sebagai citranya, kita juga harus murah hati. Sebaliknya menghina sesama manusia sama dengan menghina Allah sendiri. Anak yang waktu masih kecil biasa diperlakukan kasar, bisa menjadi orang yang kasar terhadap orang lain. D. Faktor pengalaman masa lalu. Hanya dengan bersedia menerima apa adanya, kalian bisa mensyukurinya dan menjalani hidup dengan damai. Dasar kitab suci tentang keunikan manusia dapat kita baca dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26-28. Dalam teks ini manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, seturut gambar Allah, atau sering disebut manusia sebagai citra Allah. Sebagai citra Allah manusia diserahi tugas menaklukkan ciptaan. Apakah kata dan perbuatanku selama ini sudah memancarkan kebaikan Allah? Artinya manusia berkuasa atas alam semesta dan mempergunakannya untuk kesejahteraan manusia. Karena manusia adalah citra Allah, maka sudah selayaknya manusia memperlakukan sesamanya juga sebagai citra Allah. Kalau setiap orang itu citra Allah, segambar dan serupa dengan Allah, maka menghormati sesama manusia sama artinya dengan menghormati Allah. Yang diinginkan Allah ialah kalian berani menerima diri apa adanya, karena kalian istimewa di hadapannya. Mari kita refleksikan. 1. Bila Allah sudah menciptakanku sebagai pribadi yang unik, sekaligus citra Allah, apakah aku selama ini sudah bersyukur atas keunikanku? 2. Bila Allah sudah menciptakan aku serupa dan segambar, semoga Tuhan memberkati anak-anak.